wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Dari sini kita bisa mengambil teladan يا للوطن يا للوطن قم الوطن إلى الوطن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa, para muhibbin yang tetap setia mengikuti kajian-kajian, senang rasanya kami bisa kembali menyapa, berjumpa, bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya melalui media sosial. Besar harapan kami para sahabat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam rezekinya, dan dimudahkan dalam semua urusan. Para sahabat, 9 kajian tentang peran Wali Songo, biografi dan strategi dakwah yang disampaikan oleh para pendakwah atau Wali Songo di tanah Jawa, dapat kita ambil beberapa intisari dari pelajaran yang telah beliau sampaikan ketika menyampaikan syiar dakwah Islam. Dakwah Islam pada masa awal lebih bertumpu pada usaha para saudagar secara perorangan. Namun ketika mereka telah berhasil masuk ke pemangku kebijakan atau kerajaan, dakwah Islam semakin berkembang pesat. Kemajuan dakwah Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini disebabkan para adipati dan raja yang ada di tanah Jawa banyak yang masuk Islam, sehingga penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang pada masa berikutnya dilanjutkan oleh para penguasa dan para wali sebagai penasihat dalam pemerintahan. Hal ini turut memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan agama Islam dan sekaligus kebudayaan di tanah Indonesia. Dalam bidang pendidikan, seluruh ulama penyebar Islam di Indonesia dan juga para wali songo menjadikan masjid atau pesantren sebagai pusat dakwahnya. Mereka mendidik dan mengajari masyarakat tentang agama Islam dan bidang lainnya. Keberadaan pesantren atau masjid dalam dakwah menjadi dasar terbentuknya lembaga pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam bidang seni arsitektur, pembangunan masjid diutamakan sebagai rumah ibadah sekaligus pusat kegiatan umat. Banyak masjid yang didirikan oleh para wali yang mengembangkan gaya arsitekturnya yang indah dengan sentuhan etnik dan budaya lokal. Contohnya dalam pembangunan Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Menara Kudus, dan Masjid Agung Baitur Rahman Aceh. Keindahan arsitektur ini maupun ornamennya merupakan khazanah kebudayaan
yang harus dijaga kelestariannya. Lebih dari itu, sentuhan budaya setempat menjadikan kehadiran masjid dapat diterima oleh rakyat tanpa terjadi penolakan atau gejolak sebagai akibat adanya transisi ke agama yang baru. Dalam bidang seni dan budaya, para wali, para ulama, para mubaligh mampu membangun keharmonisan antara budaya atau tradisi lama dengan ajaran Islam. Kita mengenal di tanah Jawa kesenian wayang yang berdasar cerita Hindu Ramayana dan Mahabharata yang dijadikan sebagai sarana dakwah oleh para wali dan mubaligh. Wayang merupakan peninggalan tradisi lama, kemudian diolah, diterjemahkan kembali oleh para wali dengan mengganti isinya dengan ajaran Islam. Untuk mengiringi pementasan wayang, kita kenal ada gamelan dan gending. Di samping seni yang memadukan dua unsur budaya, kita juga mengenal masuknya seni budaya Islam Timur Tengah ke tanah air seperti rebana dan qasidah. Bidang kebudayaan, adat istiadat yang berkembang di Indonesia banyak terpengaruh oleh peradaban baru. Peradaban baru itu adalah peradaban Islam. Di antaranya ada ucapan salam kepada setiap kaum muslim yang dijumpai, atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintahan. Misalnya presiden kita jika ingin berbicara baik di forum resmi kenegaraan maupun di forum informal, selalu menggunakan ucapan salam berupa kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan banyak lagi yang lainnya. Hal itu menandai adanya pengaruh adat istiadat Islam dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dan doa yang merupakan pengaruh dari tradisi Islam yang dilestarikan. Misalnya ucapan bismillah ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan, juga bacaan alhamdulillah ketika mendapatkan sebuah nikmat. Demikian pula dalam bidang politik, ketika kerajaan-kerajaan Islam mengalami masa kejayaan, banyak sekali unsur politik Islam yang berpengaruh dalam sistem politik pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Misalnya tentang konsep khalifatullah fil ardi dan dinullah fil ardi. Kedua konsep ini diterapkan pada pemerintah kerajaan Islam Aceh Darussalam dan kerajaan Islam Mataram. Di samping itu, pada tata kelola kota, wilayah Indonesia banyak mengadaptasi sistem tata kota Islam yang memadukan antara keraton sebagai tempat aktivitas pemerintahan, masjid sebagai tempat ibadah, pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat, dan alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Dari sini kita bisa mengambil teladan, contoh yang baik dari kiprah para wali di tanah Jawa. Paling tidak ada dua teladan yang bisa kita ambil dari kehidupan para wali, baik itu teladan spiritual maupun teladan intelektual. Wali Songo memberikan peranan yang sangat besar terhadap perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Mereka mempunyai kemampuan spiritual dan juga intelektual yang mumpuni. Hal tersebut tercermin dari karya-karya mereka dalam menciptakan lagu, dalam menciptakan cerita wayang,
dan simbol-simbol agama lain yang mengandung ajaran-ajaran Islam. Selain ahli dalam bidang keagamaan, selain ahli dalam bidang kesenian maupun teknologi, juga beliau-beliau para wali adalah ahli dalam bidang tata negara. Raden Patah menjadikan Sunan Kalijaga sebagai penasehat kerajaan. Ia menjadi tempat bertanya bagi raja, terutama dalam masalah-masalah keagamaan maupun politik. Bahkan di antara para wali pun ada yang mendirikan kerajaan dan menjadi raja yang pertamanya, seperti Sunan Gunung Jati. Dalam menjalankan dakwah di Jawa, para wali Songo lebih mengedepankan kearifan lokal dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan perbedaan antara ajaran Islam dengan tradisi setempat. Sebagai seorang sufi, para wali bersikap toleran dalam menjalankan misi dakwahnya. Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka secara sadar mau masuk ke dalam agama Islam, memahami dan menghayati biografi, sejarah, perjuangan dan peranan para wali dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Maka bagi kita sebagai santri, sebagai siswa, sebagai generasi dapat mengambil hikmah dan pelajaran untuk dijadikan teladan. Di antaranya yang pertama, betapa para wali itu memiliki semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran Islam di Indonesia. Teladan yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Yang ketiga, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Teladan yang keempat, semangat spiritual para wali tidak pernah putus. Hubungannya dekat dengan Allah SWT sangat menentukan keberhasilan dakwah mereka. Teladan yang kelima, kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif dan persuasif pada akhirnya membuahkan hasil yang maksimal. Teladan yang keenam, cara dakwah Sunan Muria dengan mencari daerah-daerah pedalaman dan desa-desa terpencil patut dan penting kita tiru agar tidak didahului dakwah oleh umat agama yang lain. Teladan yang ketujuh, sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Teladan yang kedelapan, sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Dan yang terakhir, teladan yang kesembilan, adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata dalam berdakwah itu membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Dalam berdakwah itu memerlukan pemurnian niat. Selain itu juga seorang juru dakwah mesti memiliki perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, mesti menjadikan dirinya sebagai uswah hasanah sehingga umat bisa tertarik mengikuti jejak langkahnya, mengikuti ajarannya. Inilah kesimpulan dari 9
pertemuan kita tentang peranan Wali Songo di bumi Nusantara dalam mengembangkan syiar dakwah Islam, baik tentang biografi, strategi dakwah, peranan maupun keteladanan yang dapat kita ambil sebagai contoh bagi kita sebagai generasi penerus perjuangan beliau-beliau. Para hadirin, para sahabat, para pemirsa, demikian uraian panjang tentang dakwah Wali Songo di Indonesia selesai kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila menemukan kesalahan-kesalahan dalam pemaparan maupun informasi, kritik dan saran sangat kami nantikan. Kita bertemu kembali dalam kajian dan tema yang lain, masih tetap di MBC NU Rancah Channel. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.